Oke, saya ucapkan selamat datang yang udah mau menyaksikan video ini. Jadi di video ini saya akan memperlihatkan bagaimana kita mempersiapkan VirtualBox-nya gitu, mulai dari download, install, dan persiapkan ISO dari Linux-nya. Nah, ISO Linux itu apa? ISO Linux itu maksudnya adalah master OS-nya. Jadi untuk nanti ketika webinar kalian ingin mengikutinya gitu, mengikuti dasar-dasar Linuxnya sekaligus prakteknya maksudnya ya. Jadi ini yang perlu kalian persiapkan sudah dari jauh-jauh hari gitu. Nah, di sini yang pertama kalian untuk memasang VirtualBox-nya kalian cukup download dulu. Download VirtualBox-nya di internet ya. Nah, dibuka. Nah, pilih situs yang pertama. Nah, situs yang pertama ini merupakan situs asli dari VirtualBox-nya. Nah, nanti kalian pilih sesuai sistem operasi dari perangkat kalian, perangkat komputer atau laptop kalian. Kalian pakai Windows, download versi Windows. Kalian pakai MacBook, download versi MacBook. Kalian sudah pakai Linux, download versi Linux. Nah, tapi untuk kali ini, kalau misalnya kalian kebanyakan pada umumnya menggunakan Windows, jadi pilih yang atasnya Windows. Nah, di sini proses install, kalian juga nanti bakal langsung terunduh ya, proses unduh. Tapi di sini saya batalin karena saya udah ada. Selanjutnya saya coba cek dulu saya udah keinstall apa belum. Nah, kalau di sini saya udah keinstall ya gitu. Saya udah keinstall VirtualBox-nya. Tetapi untuk penjelasan lebih lengkapnya saya coba uninstall dulu. Saya ulangin lagi VirtualBox-nya. Saya uninstall dulu sebentar. Oke, di sini saya udah ke uninstall atau udah dicopot pemasangan. Selanjutnya saya install lagi ya. Install lagi VirtualBox-nya, barangkali nanti ada yang masih bingung-bingung caranya. Jadi kalau udah ke download, kesimpan di folder download, dibuka di yang VirtualBox ininya. Klik tetap itu dulu. Yes. Nanti kalau misalnya untuk penjelasan VirtualBox itu untuk apa gitu, kegunaannya, fungsinya, kenapa sangat dibutuhkan untuk praktek nanti pas webinar kalau misalnya kalian ingin mengikuti. Nah, nanti dijelasin untuk penjelasannya, tapi untuk ini kita mengejar untuk tahap persiapannya, jadi untuk penjelasan nanti pas webinar. Terus selanjutnya tadi kan sebelumnya kita next, di sini next aja ikuti. Next aja ikuti. Nah, ikuti install. Nah, langsung proses pemasangan. Jadi cukup mudah untuk masang VirtualBox. Download di situs aslinya, sudah ke download, di install atau dipasang. Kalau nggak mau ngebuka dulu, di unchecklist dulu atau di non checklist, habis itu finish. VirtualBox sudah kepasang. Sekarang kita butuh yang namanya master OS atau ISO dari Linux tersebut. Nah, untuk praktek nanti di webinar, kalau dari saya sendiri menggunakan distro Linux. Nah, distro itu kan maksudnya apa? Distro itu merupakan sebutan untuk varian-varian Linux-nya. Jadi Linux itu memiliki varian yang sangat banyak. Nah, varian-varian itu disebut dengan distro. Ada distro Linux Ubuntu, ada Kali Linux yang buat orang-orang nge-hacking kan. Ada Linux Mint, ada Debian, CentOS, Red Hat dan lain-lain. Tapi untuk kali ini saya menggunakan ISO-nya yaitu LXLE. Nah, untuk nanti kalian terserah distro-nya mau apa. Kalau bisa mau lihat-lihat distro emang ada apa aja sih gitu. Nah, kalian bisa lihat-lihat distro Linux, daftar.
ini 100 distro Linux ya. Tuh, di sini ada 100. Kalian sudah bisa bebas pilih apa aja. Di sini untuk praktek nanti, kalau misalnya beda-beda, apakah nanti nggak bakal beda gitu. Nah, kurang lebih sama nanti. Kurang lebih sama. Cuma di tahap-tahap penginstalannya aja yang tampilannya berbeda. Tetapi kalau misalnya untuk pemasangan, maksudnya tahap-tahapnya, next-nextnya itu kurang lebih sama. Nggak membingungkan gitu pokoknya. Nah, mulai dari 1 MX Linux, Manjaro. Nah, sampai yang nanti saya pilih ada di urutan ke-73 LXLE. Jadi LXLE ini merupakan salah satu dari 100 distro Linux terbaik dan terpopuler. Di nomor urut berapa tadi? 73 ya, menurut website teknologi.com. Ya kalau misalnya mau saya saranin, kalian bisa ikuti distronya itu distro LXLE ya. Nah, ini udah keluar situsnya, habis itu kalian bisa klik di sini. Diklik langsung kebuka tampilan situsnya. Nanti untuk penjelasan bagaimana membedakan distro yang ringan, yang berat, yang sedang sesuai spesifikasi komputer saya, laptop saya, itu akan dibahas lagi ketika di webinar nanti. Tapi untuk ini kita tahap untuk mengejar kesiapannya, preparingnya. Di sini kalau udah tahap ini kalian bisa pilih ya di antara dua ini. Kalau misalnya mau yang 64 bit, 64 bit. Kalau misalnya mau yang 32 bit, 32 bit. Tapi di sini saya download yang 64 bit ya. Jadi diklik yang ini. Nah, di sini langsung tahap persiapan untuk download. Dan dia bakal otomatis mendownload ya. Nah, di sini saya udah lagi proses download pada saat sebelumnya itu. Jadi yang atas ini saya batalin. Nah, jadi saya sudah lagi proses untuk mendownload ISO dari LXLE. Nanti akan saya sambung ketika sudah selesai download untuk menuju tahap pemasangan ke VirtualBox-nya. Baik teman-teman, udah selesai proses downloadnya, udah sukses, berhasil tersimpan di komputer ISO-nya. Dan sekarang selanjutnya adalah kita memasang atau membuat sistem operasi virtual tersebut. Nah, jadi yang pertama-tama kita buka VirtualBox-nya atau misalnya kan kita udah install, pasti udah muncul di desktop ya. Jadi cukup klik aja nih di sini. Nah, di sini kita selanjutnya adalah membuka new itu nih, yang warna biru ini. Di sini dibikin nama sistem operasinya, virtual itu mau dibikin apa, dinamain apa. Contoh nama kita sendiri ya, Rizal. Nah, ini mesin virtual ini bakal kesimpan di folder mana? Nah, kalau secara default dia bakal kesimpan di sini, di C, di users, di nama user komputer kalian. Misal nama kalian Budi, kurang lebih kan kalian pasti namain laptop kalian atau komputer kalian Budi. Dan pasti di sini namanya Budi. Nah, habis itu di bagian folder VirtualBox VMS, nah habis itu baru ada folder namanya Rizal. Karena untuk saat ini belum kecipta, jadi kalau dibuka masih kosong. Nah, kalau misal masih bingung kesimpannya di mana, jadi kesimpannya di sini ya, di sini, di OS, di users, habis itu user ya. Kalau di sini di komputer ini namanya user, kalau di laptop kalian pasti berbeda-beda. Habis itu di VirtualBox VMS. Ini folder saya yang lama, folder virtual system operasi saya yang lama. Nanti juga yang Rizal bakal kesimpan di daerah situ juga, di daerah sini ya, bukan di dalam kelompok 1 tapi di area sini. Versi, karena kita ingin menggunakan, ini yang atas dulu, tipenya Linux. Versinya apa? Karena LXLE itu merupakan turunan dari Ubuntu, kurang lebih sama
varian basisnya Ubuntu, dan Ubuntu itu basisnya lagi dari Debian. Nah, jadi ada yang namanya turunan lagi gitu. Kurang lebih penjelasannya begitu. Nah, ini Debian 64 bit. Tadi saya download yang 64 bit, jadi dipilih versinya 64 bit. Memory size itu merupakan RAM ya. Seperti pada hakikatnya laptop kita atau komputer kita, secara asli itu kita membutuhkan RAM. Untuk apa? Untuk penyimpanan data sementara ya, kalau misalnya secara pengertiannya. Tetapi kalau secara gambaran umumnya, dia itu membantu kita untuk menjalankan performanya. Tanpa adanya RAM, kita nggak bisa beroperasi gitu. Nah, di sini direkomendasiin RAM-nya itu 1 GB. Tapi ya sesuai kemauan kalian. Karena di sini udah ditaruh indikasi kalau selagi masih di area hijau itu masih sangat mumpuni untuk dijalani sama komputer kalian, spesifikasi dari laptop kalian, komputer kalian. Kalau misalnya udah masuk merah, nah ini udah wanti-wanti nih. Bisa-bisa nanti siap-siap laptop kalian bakal nge-lag gitu. Memang bakal besar di sistem virtualnya, tapi kalau secara komputer kalian, laptop kalian buka aplikasi lain, itu bakal macet banget, lambat banget. Yang pertama saya saranin untuk pemilihan RAM masih di kawasan area hijau, dan di sini saya coba pasang RAM-nya itu 4 GB ya. Next, hard disk. Di hard disk ini kalian bisa cukup create aja menggunakan ini. Kalau untuk penjelasannya ini opsi-opsi di sini. Kalian bisa pilih yang atas, tidak tambahkan virtual hard disk ya. Jadi untuk opsi ini kalian tidak menambahkan hard disk, benar-benar nggak sama sekali. Terus yang kedua, kalian membuat kapasitas hard disk untuk virtual, dan yang ketiga kalian gunakan virtual hard disk yang lama. Yang tadi udah saya katakan, saya punya virtual sebelumnya yang udah saya buat, yaitu kelompok 1. Nah, mau gak kelompok 1 ini digabungin sama yang nanti mau kita buat, yang si Rizal ini? Jelas untuk saat ini saya nggak mau, karena nanti akan bertabrakan. Jadi untuk saya saranin kita pilih opsi yang kedua, yaitu create a virtual hard disk now. Nah, tipe hard disknya kalian mau apa? Mau rekomendasi dari VirtualBox ini, dia VDI, ada VHD, ada VMDK. Kalian bebas mau pilih apa aja. Yang jelas untuk saat ini saya bikinnya VDI. Oke, di next. Nah, opsi yang kedua ini, kedua opsi ini maksudnya apa? Kalau kita pilih yang opsi 1 ini, dynamically allocated. Nah, ini maksudnya apa? Jadi nih, kalau saya next dulu ya. Kalau saya next ini, dia tuh tahap pembuatan kapasitas hard disk gitu. Seperti pada dasarnya laptop kalian, komputer kalian memiliki hard disk kan. Hard disk kalian kurang lebih nanti perkiraannya ada yang punya 1 TB, ada yang 500 GB dan macam-macam. Begitu juga dengan virtual ini. Virtual ini membutuhkan hard disk dan kapasitasnya. Nah, di tahap ini kalian ngebuat kapasitas dari hard disknya. Nah, secara simulasinya ya kalian ngebuat. Nah, untuk yang sebelumnya ini, yang opsi ini, yang pertama, kalau misalnya kalian pilih opsi dynamically allocated, jadi untuk ini kalau misalnya saya pilih 8 GB, dan nanti ketika udah jadi virtual kita mainin, kita pasang game, kita pasang aplikasi lain yang ngebuat, itu pasti bakal ngelebihin 8 GB kapasitasnya. Nanti dia akan menambah sendiri secara otomatis. Yang tadinya 8 GB bisa jadi 13 GB. Yang tadinya 13 GB karena kita pasang-pasang lain hal lagi bisa nambah. Kalau kita pilih dynamically allocated. Kalau kita pilih fixed size, kita mau masang apapun, kita download apapun, yang nanti mungkin bakal ngelebihin 8 GB, hard disk itu nggak bakal langsung otomatis ngenambahin kapasitasnya menjadi 13 GB, 14 GB. Jadi sebenarnya seakan-akan ya fix 8 GB gitu. Jadi nggak ada perubahan. Kurang lebih begitu pemahamannya. Seakan-akan ini seperti asli gitu kalau kita pilih opsi yang kedua, fixed size. Tapi untuk saat ini saya coba pilih yang pertama, yaitu dynamically allocated. Di next. Nah,
Lanjut tadi, kalau misalnya kita pilih dynamically allocated, saya coba bikin kapasitasnya itu 15 GB ya. Dan di 15 GB ini kalau misalnya nanti saya pasang lain hal yang bakal ngelebihin dari 15 GB, dia bakal otomatis menambah, bisa-bisa 20, 30. Nah, nanti lihat aja. Oke, udah kita klik create. Ini udah jadi. Ya. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita start. Oke, selanjutnya ini udah kebuat. Kita klik start ya. Nah, di tahap ini kalian pilih ISO yang tadi udah kalian download ya. Kalian klik ini, klik add, terus pilih ISO yang tadi udah kalian download. Sesuatu hal yang udah kalian download pasti bakal kesimpan di folder download. Nah, dipilih. Kalian udah buka, mana coba cari ISO kalian. Saya juga ada punya dua nih. Yang pertama Ubuntu dan yang kedua LXLE. Tetapi untuk ini saya coba klik atau pilih yang LXLE. Di open. Ya bang, makasih ya bang. Nah, untuk saat ini kalian udah pilih yang LXLE ini, kalian cukup klik cost ini atau pilih ya. Jangan disorot. Misalnya kalian udah ngepilih dua, nanti disorot ini terus kalian klik cost atau pilih. Tetapi pastikan dulu kalian sorot yang mana gitu. Karena saya mau LXLE, saya sorot yang LXLE. Atau misal mau mastiin, kalian klik 2 kali aja, jangan kosong, jadi klik tek. Nah, ini udah pasti milih LXLE. Di start, ditunggu. Di tab ini kalian bakal disajikan pilihan berbagai macam opsi-opsi. Tapi yang jelas di sini untuk pengen install LXLE ini di virtual ini, di folder virtual Rizal, kalian cukup klik yang atas langsung gitu. Nah, di sini kalian tunggu, ini namanya proses booting. Kalau ada error itu apa? Nah, kalau misalnya ada error itu termasuk salah satu penjalanan booting juga, jadi nggak perlu khawatir. Nah, kalau untuk tampilan-tampilan yang tadi sama seperti kayak halnya kalian ngejalanin Windows, kalian nyalain terus muncul logo Windows. Nah, di balik logo Windows itu sama kurang lebih bakal ada teks gitu. Cuman kalau Windows itu ditutupin sama tampilan kayak gitu. Tapi kalau Linux kurang lebih nggak semua ada tampilan grafiknya gitu. Salah satunya yang ini LXLE tadi yang udah kita lihat, dia tuh tampilan hitam putih sama teks-teks gitu. Semua pada dasarnya komputer ngejalanin bootingnya itu kayak begitu. Nah, di sini kalau misal mau langsung install, kalian klik ini install, tek gitu. Tapi kalau misal mau lihat fiturnya, nah keunggulan dari Linux ini, sebelum menginstal kalian bisa coba lihat-lihat dulu fitur-fiturnya apa aja ya. Ada game, ada pengolah kata ya, LibreOffice. Kurang lebih ini saingan atau apa ya sebutannya ya, inilah kurang lebih sama-sama seperti Microsoft Office tapi beda perusahaan gitu. Ini namanya LibreOffice. Nah, untuk lihat-lihat nanti aja. Sekarang coba lanjut ke install LXLE nya. Oke, di sini sudah tahap tadi yang udah kita klik dan langsung muncul tahap seperti ini untuk tahap-tahap penginstalan. Jadi kalau misal kalian tadi udah ngeklik belum kebuka-buka, cukup ditunggu aja, kurang lebih paling lama nggak sampai 2 menit ya, 2 menit 3 menit nggak nyampe. Ditunggu. Yang pasti kalian udah ngeklik tadi, udah klik yang ini terus ada lambang kayak loading jam, nah itu udah tinggal tunggu aja.
Oke, selanjutnya di sini tahap untuk penginstalan-instalannya. Untuk bahasa terserah mau apa, mau bahasa Indonesia atau Inggris, tapi untuk ini saya coba pilih yang bahasa Inggris. Di continue. Tahap ini tahap pemilihan jenis keyboardnya. Untuk keyboard kita menggunakan QWERTY pada dasarnya ya. Jadi untuk ini continue langsung. Lalu selanjutnya ini tahap pemilihan opsi update and software lainnya. Nah, di sini ada pilihan dua opsi. Kalau misalnya kita nyentang yang pertama, do not update ketika pemasangan LXLE. Kalau misalnya kita pilih opsi yang pertama, di opsi ini akan membantu kita ketika kita udah selesai installnya, nanti nggak ada update lagi, karena ketika proses install ini udah dibarengin update. Tetapi kalau misalnya kita nggak milih opsi yang pertama, kita tahap installnya udah selesai, nanti bakal disuruh minta update. Nah, kalau misalnya tahap yang kedua ini kita diminta untuk masang software ketiga, pihak ketiga. Yaitu pihak ketiga itu apa? Seperti grafik, wifi, dan media-media lainnya, entah pemutar media video dan lain-lain. Nah, kita diminta itu. Semua pada dasarnya terserah kalian butuhnya apa, atau kalian ngerasa sesuatu hal di sini nggak dibutuhin, terserah. Yang pasti itu kebebasan dari kalian. Yang penting udah saya jelasin opsi-opsi yang untuk ini. Yang pertama, ngedownload kita ketika lagi pemasangan, ngedownload update ketika lagi pemasangan, dan yang kedua, nawarin kalian nginstal software pihak ketiga. Untuk saat ini, untuk mempersingkat, sebenarnya nggak usah di checklist dua-duanya juga bisa, nggak bakal error, jadi continue aja. Karena untuk mempersingkat tahap penginstalannya agar bisa cepet. Dan nanti ketika webinar juga, selain saya tampilkan perintah-perintah dasar secara command line atau secara teks hitam dengan background putih, teks putih backgroundnya hitam, itu kayak teks command prompt, kayak teks terminal ya disebutnya. Kalau bisa ya bakal tampilin di situ. Itu kegunaannya untuk apa? Terutama untuk yang semester 3, kalian bakal menghadapi mata kuliah sistem operasi dasar. Nanti kalian disuruh jalanin dasar-dasar perintah-perintahnya menggunakan command line dan pemasangannya ya. Nah, ini opsi ini merupakan opsi untuk tipe pemasangannya. Yang pertama di sini, kalau misalnya yang atas ini, yang dihitemin ini, kita disaranin apa? Kita disaranin memasang LXLE di harddisk yang masih kosong plong. Ya, jadi kosong plong ini maksudnya apa? Ini kan virtual, baru aja kita buat dengan nama sistem itu Rizal. Jadi ini masih kosong, terserah kita misalnya mau ngapain juga terserah karena masih kosong. Tapi kalau misalnya yang kedua ini, ya di sini kita bisa ngelakuin apa aja secara advance, secara semau kita gitu. Kita mau bagi ini untuk swap area. Nah, swap area itu apa? Nanti saya jelasin ya. Atau kalau misalnya mau kalian ulik-ulik lagi swap area itu apa, bisa. Nah, kalian bisa bagi apa lagi. Nah, ini untuk opsi kayak begitu kalian pilih something else atau sesuatu lainnya. Tetapi untuk saat ini kita ikuti aja tipe penginstalan rekomendasi dari Linuxnya, yaitu pasang LXLE dan hapus disknya. Nggak masalah hapus disk karena emang masih plong kosong. Nanti disajikan keterangan partisi kalian bakal terformat sebagai seperti ini ya. Partisi 1 sebagai SDA dan partisi 5 sebagai primary-nya itu, penyimpanan utamanya. Continue. Nah, mungkin juga kalau misalkan udah nyaksin video ini dan mau ada yang ditanyain, kalian bisa siapkan pas lagi webinar di
tahap pertanyaan baru nanti ditanyakan. Atau misalnya udah nonton gini mau nanya langsung ke saya bisa. Continue ya, ini pemilihan negara kalian. Nama terserah kalian, mau Rizal mau apa, atau nama kelompok kalian. Password ya, password di sini UBSI 2022. UBSI 2022 ya. Kalau misalnya kalian pilih yang ini, login automatically, login secara otomatis. Jadi kalian ketika nyalain nggak perlu langsung malah nggak disuruh masukin password kalau misalnya kalian pilih ini. Tapi kalau misalnya pilih yang kedua, mintakan password saya untuk login. Jadi sebelum nyala mengoperasikannya, laptop udah nyala, Linux udah nyala, tapi harus dimintain password. Nah kalian pilih yang kedua kalau misalnya mau kayak gitu. Oke, di sini langsung menuju tahap penginstalan. Nah nanti tampilannya kayak begini tuh. Di sini ditunggu saja dan recording bakal saya stop dulu. Ketika udah selesai saya coba rekam lagi.